Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man abar, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepada dia? Ummak, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Baru setelah itu bapak. Kemana anak? Kemana istri? Di bawah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Hadi ila siratim mustaqim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita orang Islam. Kita jadi faham tentang Allah. Kita jadi mengerti kalau kita diciptakan untuk mengabdi di muka bumi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam dan berkah serta nikmatmu Engkau senantiasa curahkan untuk hamba kekasih-Mu. Engkau tambahkan untuk beliau dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, tema kita hari ini apa? Ibumu, ibumu, ibumu. Entah siapa yang membuat tema ini, tapi yang jelas tema itu dibuat mungkin oleh seorang yang kehilangan ibunya, oleh seorang hamba yang ingin menggali kuburan ibunya dengan kedua tangannya, hanya untuk mengecup kening ibunda. Kita tidak akan merasakan indahnya keberadaan ibu kita. Kita tidak akan merasakan nikmatnya tatkala hamba masih bisa memandang kepada ayah dan bundanya, kecuali tatkala suatu saat antum mendengar bahwa ibu kita telah meninggal dunia. Saat itu akan gelap gulita semuanya, kalau ternyata antum belum berbakti sama orang tua antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Jibril berkata dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa ketika beliau naik mimbar mengatakan, syaqiyun abdun aw raghima anfuh thumma raghima anfuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sengsara nih orang. Ini orang sengsara, melarat orang ini. Siapa dia? Man adraka abawaihi au ahadahuma fil kibari thumma lam yudkhilahul jannah. Siapa orang yang melarat ini jemaah? Mungkin mereka orang yang bergelar doktor, bergelar profesor.
Mungkin dia memiliki banyak proyek dan orang-orang banyak menghormati dia, tapi ada keputusan dari Allah Jalla Jalaluhu lewat doa Nabi SAW bahwa orang ini sengsara walaupun bergelimang harta. Siapa? Seorang yang hidup masih bisa mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam kondisi keduanya sudah sepuh, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga. Mau masuk surga lewat jalan mana antum? Seorang syekh cerita bahwa ada seorang guru di kelas bercerita tentang indahnya surga, bercerita tentang pasir surga, tanahnya surga, dari misik, dari za'faran. Ada seorang anak ketika mendengarkan cerita gurunya, dia berkata kepada gurunya, "Guruku, di rumahku banyak tanah surga." Diketawain sama guru. "Ya, besok kamu bawa." Ya. Dia bawa sekantung tanah atau pasir. Dia berikan kepada gurunya. Ini tanah surga. Ketawain semua. Yang kayak gini banyak di sekolah kita. Seperti ini banyak di jalan-jalan kita. Enggak sama. Ini tanah sudah dilewatin sama kaki ibu anak. Ini tanah surga, kata dia. Subhanallah. Kita kadang-kadang nggak menghargai keberadaan ibu kita di rumah kita. Ada orang yang berangkat jihad, yang ingin berjuang di jalan Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, disuruh pulang sama Nabi SAW. Falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Kau terus berada di kaki ibu, di situ ada surga. Kita kadang-kala meninggalkan kedua orang tua kita, sibuk dengan dunia kita, jarang-jarang ketemu sama orang tua kita. Ada seorang yang berdoa minta sama Allah. Dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku sepatu untuk kedua orang tuaku." Ini anak ingin menjadi sepatu yang diinjak-injak oleh kedua orang tuanya. Kenapa di situ ada surga? Kita jauh-jauh mencari surga yang di rumah kita tinggalkan. Jamaah, Allah meninggalkan di tubuh kita sebuah tanda yang tidak akan pernah hilang. Antum kalau buka baju, antum lihat ada pusar di perut antum, ada pusar yang masuk ke dalam atau keluar. Antum ingat selama 9 bulan antum hidup dari darah ibu antum. Agar seorang anak sampai mati sadar dia adalah anak yang berhutang kepada ibunya. Apapun kebaikan yang dia lakukan, pusar itu tetap sebagai tanda kalau engkau telah membuat lelah ibumu. Jamaah rahimakumullah, betapa nikmatnya mendapatkan anak yang berbakti, bangun di malam hari lalu dia berkata, "Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Itu lebih indah dari gelar anakku. Itu lebih indah dari semua duit yang dikumpulkan oleh anak. Tatkala seorang anak berdoa, khusus dia bangun malam
Dia terus baca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghir. Terus dia baca sampai azan subuh berkumandang. Apakah ada yang lebih baik memiliki anak seperti itu? Apakah kita sudah seperti itu? Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat Allah di dalam Al-Quranul Karim secara khusus memerintahkan kita berbakti kepada ibu kita. Di surah Luqman ayat 14 Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, dan kami wasiatkan kepada manusia. Allah tuh titip sama kita jemaah. Siapa yang Allah titipkan kepada kita? Kedua orang tua kita. Kita kelak akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah akan tanya tentang titipannya. Apa yang antum kerjakan? Lalu Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya hamil dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Mungkin anak-anak yang belum menikah, mungkin antum kurang peduli dengan rasa lelah ibu kita. Tapi yang sudah menikah, tolong istrinya menjadi pengingat dia kepada ibunya. Antum ketika melihat istri antum tidur susah, datang USG, kata dokter ini harus operasi, harus dibelah perut ibunya. Nggak apa-apa dok, belah perut anak dok. Yang penting anak-anak lahir sehat dan bisa menghirup udara dunia. Sebagian di antara antum yang lahir dengan sesar, ingat, dirobek perut ibu antum gara-gara antum. Lalu kita nggak berbakti, lalu kita nggak peduli. Selama 9 bulan ya Allah jemaah. Anak kalau melihat istri anak sekarang lagi hamil 7 bulan, 8 bulan, Anda jadi ingat sama ibu Anda. Gimana beratnya ibu kita. Dia susah. Anda lihat kadang kala istri Anda pegang dadanya karena sakit, kata dia. Mungkin kepala anaknya ada di sana. Mungkin kaki kita ada di situ. Susah dia bernafas. Dokter ngomong nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Dia lakukan demi kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Capek itu, lelah jamaah. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun lahir, antum tetap tidak bisa berpisah dari ibu Anda. Dia tetap harus nyusuin antum, gantiin popok antum. Antum hanya bisa menangis. Kita hanya bisa menangis. Dan orang tua kita dengan segala harapan hidup dan masa depan buat kita, dia bahagia. Oleh karena itu, tatkala datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, membawa orang tuanya haji dari Syam atau dari Yaman, dia bawa. Sekarang ada orang-orang yang meletakkan ibunya, ditinggal ibunya, diletakkan di panti jompo atau ditinggal jauh dari dia.
Dia sibuk dengan dunia, anak dan istrinya. Ini orang bawa ibunya haji, digendong, padahal dia sudah biasa memberikan makan minum pada ibunya, dia yang menyuapi. Untuk ke kamar mandi pun dia yang mengantarkan dan membersihkan. Dia berangkat haji keliling, dia tanya, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Allah jemaah. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, la wala bizafratin wahidah. Ibunya ketika tarik nafas untuk mengeluarkanmu, itu belum kau balas. Bagaimana berharap dengan yang lain? Orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukankah aku telah berbuat seperti ibuku berbuat kepadaku ketika aku kecil? Beda, kata Umar bin Khattab. Ibumu melakukan itu semua kepadamu dengan berharap engkau bisa panjang umur, tapi engkau melakukan itu dengan harapan ibumu cepat mati, dengan alasan biar tidak terlalu lelah, biar nggak capek, biar nggak sakit. Subhanallah. Allah katakan, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua, wa ilayyal masir, kalian akan kembalikan kepada aku, kata Allah. Jamaah rahimakumullah, di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah cerita, wasainal insana biwalidayhi ihsana, kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak sama ibu. Nanti di terakhir kita akan bicara tentang bapak, karena ada sebagian orang yang terlalu berbakti sama ibunya, kemudian dia mencueki bapak. Allah mengatakan, kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah sebutkan proses ini, bagaimana kita lahir di muka bumi ini. Ibu kita hamil kita susah, melahirkan kita susah, hamil dan menyusuinya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sampai ketika orang ini sampai ke puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun. Qala rabbi, ini hamba berdoa, dia ingat setelah umur 40 tahun, ya Allah, kau berikan waktu panjang buat aku untuk hidup. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dia mengatakan, ya Allah, bantulah hamba, ya Allah, agar hamba bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Jamaah, kebanyakan anak-anak ini sukses setelah umur 40 tahun. Punya rumah, punya keluarga, punya istri, punya anak-anak, punya kendaraan, dihormatin orang, dihargain orang. Allah anjurkan doa, ya Allah, bantulah hamba, ya Allah, untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Kita ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah mewakili bapak ibu kita. Wa an a'mala salihan tardah, dan hamba minta dibantu untuk bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Amal soleh yang terbesar setelah tauhid adalah birrul walidain. Antum berdoa minta, ya Allah, Allahumma a'inni ala birri ummi, ya Allah, bantulah hamba untuk berbakti kepada ibunda hamba. Doa. Ada seorang sahabat
ketika dia terkena panah, dan panah itu harus dicabut. Orang-orang yang di sekitarnya berkata kepada sahabat ini, kamu berdoa. Dalam kondisi anak panah mau dicabut, dia berdoa. Dia mengatakan, Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang muqarrabin yang didekatkan kepadamu. Waj'al ummi minal huril ain. Dan jadikan ibundaku bidadari surga. Subhanallah. Dia ingat sama ibunya dalam doa-doa dia. Kenapa? Karena surga buat dia. Makanya hamba berdoa agar dibantu untuk beramal soleh yang engkau ridhai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki hamba di anak keturunan hamba. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku taubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jamaah rahimakumullah, berbakti kepada ibu bukan sebuah pidato yang disampaikan. Berbakti kepada kedua orang tua kita bukan tulisan indah yang dibukukan. Bukan pesan yang disampaikan lewat SMS. Tapi berbakti kepada orang tua kita itu praktek yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Antum dengar hadis-hadis Nabi, ibumu. Kita tahu, kita faham. Tapi apa yang kita lakukan? Allah berpesan di surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhum wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Loh, kita paham ayat itu, sering disampaikan sama Ustaz. Tapi berbakti itu amalan jamaah, bukan cerita. Makanya kadang-kadang anak malu mau ceramah tentang berbakti kepada orang tua. Anak kadang-kadang takut ibu anak nonton anak ceramah tentang berbakti kepada ibu, lalu ternyata anak belum seperti yang diinginkan dia. Mungkin ibu kita mengatakan, Masya Allah kamu sudah berbakti, tapi kita sadar kalau kita belum berbakti. Allah telah tetapkan, Allah telah wajibkan agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak berbuat syirik. Wabil walidaini ihsan. Yang kedua, Allah perintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibar. Allah ceritakan, tatkala orang tuamu sudah sepuh, ada di sisi kita. Waktu kecil kita bersama orang tua kita, artinya kita dirawat sama orang tua kita. Antum sekolah yang biayain bapak antum, antum sakit orang tua antum yang biayain semuanya. Kemudian roda dunia berputar, antum jadi yang membiayai orang tua antum. Kata Allah, kalau orang tuamu sepuh, satu atau dua-duanya, dan ada di sisimu, jangan ditinggal. Indak, kata ada di sisi. Bukan dilupakan orang tuanya gara-gara mengejar karir, tapi Allah sebut di sisimu. Seharusnya kita berada di sisi orang tua kita sebisa kita. Kita nggak boleh mindahkan orang tua kita dari tempat yang dia nggak suka, yang dia lebih suka di sana. Rumah kita lebih bagus, mungkin di sini lebih nyaman,
Tapi kalau ibu kita nggak nyaman, antum harus pindahkan ibu antum ke tempat yang dia suka. Kalau bisa antum yang ikut pindah ke tempat dia. Fala taqul lahuma uff. Kalau sudah tua, biasanya permintaannya macam-macam. Ya Allah, keinginannya kadangkala ya mungkin tidak seharusnya. Tapi itu orang tua kita. Minta apa? Kasih. Wala tanharhuma. Makna wala tanharhuma, Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menjelaskan sebuah ucapan seorang sahabat, tanharhuma artinya jangan melarang orang tua kita kalau dia menginginkan sesuatu dari kita. Wahai orang tua kita jamaah, kalau kita minta sesuatu dikasih sama orang tua kita. Ada seorang anak yang mendengar hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abi, engkau bersama hartamu milik bapak. Dia pada waktu itu pegang duit 500.000 real, 1,5 miliar. Itu dia dapat dari pemerintah memang untuk usaha. Dia ingat, engkau dan hartamu milik bapak. Akhirnya dia pulang ke kampung. Dia ngomong sama abahnya, ayah, ana mau pinjam buku tabungannya, ana mau pinjam duit ayah sama ayah. Oh iya, itu tuh lihat, mungkin duitnya ayah ada 10.000 real. Antum pakai, mau bikin apa? Nih ayah sama anaknya jemaah. Antum datang minta tolong dikasih. Kata dia, ambil berapa yang kau suka. Itu duitnya ayah. Iya ya. Dia bawa, dia masukkan duit 500.000 real itu ke rekening ayah. Kemudian dia datang, ayah, makasih banyak ayah. Ini rekeningnya. Alhamdulillah ayah, Allah ganti ayah yang 10.000 jadi 500.000 real. Orang ini cerita kepada Syekh, yang tersisa di rekeningku cuma 300 real. Itu bapaknya nangis ya. Enggak nak, lah usah nak ayah. Aku bersumpah ayah, aku tidak akan ngambil kembali 1 real pun dari uang itu. Anaknya bukan pura-pura berbakti, bukan. Dia benar-benar ingat firman Allah. Kasih. Sebagian anak rumahnya lebih bagus dari rumah orang tua, mobilnya lebih bagus dari mobil orang tua, dan antum punya uang, bersenang-senang untuk diri sendiri, lupa sama kedua orang tua. Mungkin mereka tidak memerlukan, tapi kita tetap harus berbakti. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Kita disuruh tawaduk sama orang tua kita. Untuk belajar tawaduk dari Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan tentang dirinya, wa barran biwalidati, dan aku jadikan orang yang berbakti kepada ibuku. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebaktian dalam Islam bukan pura-pura berbakti. Enggak. Bukan antum berbakti kalau ada bapak dan ibu antum. Enggak. Kalau enggak ada, kita memaki kedua orang tua kita. Kita menceritakan kejelekan dan keburukannya. Seorang muslim tetap berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Juraij. Siapa yang lupa dengan kisah Juraij? Juraij lagi sholat, dipanggil sama ibunya. Ya Juraij, ya Juraij. Juraij lagi sholat. Dia berkata,
ummi am solati, ibuku apa aku terus sholat. Dipanggil lagi sama ibunya, ya Juraij, ya Juraij. Sampai 3 kali Juraij melanjutkan sholat jamaah. Dia bukan berbuat dosa, dia bukan sedang mencari dunia, dia bukan sedang menumpuk harta, tapi dia sedang sholat mencari akhirat dia. Karena dia lebih mementingkan sholatnya daripada ibunya. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan matikan Juraij sampai engkau tampakkan kepada dia wajah wanita-wanita pelacur. Bayangkan, Allah kabulkan doa. Juraij dituduh berzina dengan seorang pelacur yang punya anak. Akhirnya tempat ibadah Juraij ini dihancurkan oleh masyarakat. Hancur. Ada apa, kata Juraij? Nih, kamu berzina. Kata dia, dibawa Juraij ke kerajaan. Mana anak zinanya? Sebelum sampai ke kerajaan, dia melewatin wanita-wanita pelacur. Ketika Juraij melihat wanita-wanita itu, Juraij tersenyum. Terus sampai ketemu dengan raja, mana anaknya? Ini anak. Akhirnya Juraij sholat minta sama Allah, ditekan perutnya atau pusarnya anak ini yang bersambung dengan ibunya. Tanya, man abu? Siapa bapak? Bapakku, katanya, seorang pengembala kambing. Itu bapak. Baru orang tahu kalau Juraij ternyata orang yang soleh, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan seperti itu. Tapi itu sanksi dari Allah, gara-gara Juraij tidak mendengarkan panggilan ibunya. Juraij ditanya, aku mau tanya, katanya, kenapa kamu tadi tersenyum sama pelacur-pelacur tersebut? Aku ingat dengan doa ibu. Dia mengatakan, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah-wajah pelacur. Maka aku tahu ini sanksi yang Allah berikan kepada aku. Masya Allah. Ibu-ibu kok ramai di atas. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Muawiyah ibn Jahim as-Sulami, bahwa dia izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad bersamanya. Fa amarahu ayarji wa yabarra ummah. Ini yang ana ingin ingatkan selalu kepada teman-teman yang tinggal di Jakarta. Baik itu kuliah, baik itu bekerja, baik itu menikah. Kadangkala laki ikut sama istrinya. Seharusnya istri ikut sama suaminya. Maka antum harus tanya sama orang tua antum, ridho enggak ibu antum ada di Jakarta? Kalau enggak ridho, pulang. Ustaz, anak kuliah, Ustaz, anak ambil S2, Ustaz. Pulang kalau enggak ridho. Nih sahabat Muawiyah mau berjihad, mau cari surga, disuruh pulang sama Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi cuma cari gelar. Untung umpamanya dimutasi, kerja sebagai pegawai negeri, tinggal bersama ibu antum. Mamanya tinggal di Bandung, lalu dimutasi ke mana? Ke Papua. Ibu antum ngomong, nah ibu kepingin kamu di sini. Antum milih mana?
Ibu ini sudah tugas ibu, anak kontrak kerja, anak tanda tangan. Nah, ibu kepingin kamu di sini. Antum putus keluar dari pegawai negeri, duduk bersama ibu antum. Itu surga antum. Jangan takut dengan rizki, jangan takut dengan rizki antum. Antum walaupun dapat kerjaan bagus tapi durhaka sama orang tua, sengsara hidup antum, sengsara. Karena itu doa Nabi SAW. Maka tinggalkan pekerjaan, duduk sama ibu. Ibu, anak kalau di sini kerja apa? Jangan tanya seperti itu sama ibu. Jangan membebani ibu antum lagi. Ketika ibu antum minta antum tinggal di situ, siap bu, anda duduk di sana. Kerja apa? Minta sama Allah. Jangan minta sama ibunya pekerjaan. Kita kadang-kadang ketakutan jamaah sama urusan makan kita. Kita punya istri, istrinya nggak mau diajak, anak mau pulang kampung gitu. Oh enggak bang, anak nggak bisa, ya sudah, anak tinggal di kampung, kau tinggal di sini. Mau tidak mau. Bagaimana dengan anak-anak? Ingat, yang lebih utama itu orang tua apa anak? Jamaah, orang tua. Kita bukan disuruh nurut sama anak kita, kita disuruh nurut sama kedua orang tua kita. Kita udah tahu tuh susunannya. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man abar, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepada dia? Ummak, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Baru setelah itu bapak. Kemana anak? Kemana istri? Di bawah dia. Jadi kalau ada seorang wanita yang sakit hati sama suaminya, hati-hati. Nanti engkau akan disakiti oleh menantumu. Seharusnya anti bantu suaminya berbakti. Dan banyak perempuan-perempuan yang mafatihul lil khair, kunci-kunci kebaikan. Dia mendukung suaminya untuk berbakti. Dia siap dicaci maki oleh mertuanya. Dia siap dimarahin oleh mertuanya. Yang penting suamiku berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena wanita ini tahu surgaku suamiku, dan surga suamiku ibu dan bapak. Kita sama-sama cari surga, bareng-bareng kita cari surga. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Akhirnya mereka mengatakan, kita tidak akan selamat nih kecuali kita memohon kepada Allah dengan amalan yang paling kita harapkan diterima oleh Allah Jalla Jalla. Akhirnya berdoa, dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah sepuh. Aku itu nggak pernah memberikan susu. Sore hari biasanya dia perah susu diberikan kepada orang tuanya. Aku tidak pernah memberikan susu kecuali setelah kedua orang tuaku minum. Setelah kedua orang tuaku minum, baru yang lain boleh. Anakku baru boleh minum, istriku baru boleh minum, yang lainnya baru boleh minum. Suatu hari, ya Allah, kejauhan aku cari rumput, sampai akhirnya balik kemalaman. Bapak ibuku udah tidur. Aku perahkan, fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Aku perahkan susu untuk keduanya. Aku bawa. Aku datang, mereka tidur. Aku berdiri, aku pegang. Aku takut mereka terjaga, kemudian mereka haus ingin minum. Aku juga nggak enak membangunkan keduanya dalam tidurnya. Itu anak-anak pada nangis semuanya, tetap dipegang susunya sampai bangun orang tuanya diberikan kepada kedua orang tuanya, baru kepada keluarga. Allah kabulkan doa. Di antara salah satu penyebab doa itu dikabulkan sama Allah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu.
Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang dia memilih untuk bersama ibundanya. Orang-orang berangkat ke Madinah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mendapatkan fadilah sebagai sahabat Nabi. Uwais punya ibu yang gak mungkin dia tinggalkan ibunya. Terus dia berbakti sama ibu. Tapi ternyata Uwais memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab disuruh minta doa dari Uwais. Umar bin Khattab. Kenapa? Para ulama menjelaskan ini mustajab doanya Uwais. Disebabkan apa? Birruhu bi ummi. Karena kebaktian dia sama ibu. Maka jawab, bagaimana dengan kita? Jamaah rahimakumullah. Kenapa Nabi mengkhususkan ibu? Beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kalian durhaka kepada para ibu. Kenapa tidak disebut ayah? Karena hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan. Karena kehormatan ibu itu lebih di atas kehormatan ayah. Ibu itu lemah. Ibu itu lebih capek daripada ayah. Ibu lebih penyayang kepada anaknya. Kemudian disebabkan banyak anak itu mudah durhaka kepada ibu, tidak durhaka kepada bapak. Kenapa? Karena dia takut sama bapaknya. Marah sedikit gampar sama bapak. Nggak berani. Karena bapaknya masih kuat. Tapi suatu saat ketika bapaknya sudah lemah, biasanya anak ini akan durhaka. Maka jangan sampai ketakutan kita kepada orang tua kita karena orang tua kita sedang kuat. Jadikan ketakutan kita itu karena Allah yang nyuruh kita menghormati orang tua kita. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nimtu, aku tidur, faraaituni fil jannah, aku melihat seakan-akan aku di surga, aku berada di surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra, aku mendengar suara orang yang sedang membaca. Faqultu man hadha, siapa ini? Suaranya siapa ini? Qalu hadha Haritha ibn Nu'man. Ini suaranya sahabat Nabi yang namanya Haritha ibn Nu'man. Lalu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kadzalikal bir, kadzakal bir, wa kana abarran nas bi ummi. Seperti itulah kebaktian kepada orang tua. Seperti itulah kebaktian kepada orang tua. Antum jangan takut apa-apa dalam kehidupan ini kalau antum berbakti sama kedua orang tua antum. Tidak perlu takut dengan masa depan antum. Kalau antum berbakti kepada kedua orang antum sebagai bentuk rasa takut antum kepada Allah Jalla Jalla, Allah akan menyelesaikan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bagaimana sih berbaktinya Haritha ibn Nu'man. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abar man kana fi hadhil ummah bi ummi. Ada dua orang tuh yang paling berbakti sama ibunya dari umatnya. Yang pertama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini subhanallah, ibunya masuk Islam, keluarganya masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Dan yang kedua Haritha ibn Nu'man. Adapun Utsman mengatakan aku itu nggak kuat melihat ibuku. Jadi memandangi ibunya itu nggak kuat. Dia lebih sering menundukkan pandangannya kalau ada ibu.
sebagai bentuk dia taat. Ibunya mau nyuruh apa, ibunya mau minta apa, iya Bu. Mandang saja dia takut. Adapun Harithah, fa innahu kana yafli ra'sa ummi. Allahu akbar. Harithah itu dia biasa mengkepang rambut ibunya. Bayangkan seorang anak, ibunya sudah tua, ibunya kadang-kala duduk, rambut ibunya disisiri sama dia anak, dikepang. Wa yut'imuha biyadih, dan disuapin ibunya. Kalau ada makanan yang enak dia suapin, Bu, ini Bu enak banget ini Bu, diberikan dengan tangannya. Walam yastafhimha kalaman qat, dan tidak pernah Harithah ini kalau ibunya lagi ngomong lalu dia tanya sama ibu, iya ibu maksudnya apa ibu? Dia pokoknya ibunya nyuruh sesuatu dia berangkat, padahal dia nggak paham. Bagaimana? Dia tanya sama orang-orang di sebelahnya, tadi ibu anak kepengen apa? Karena dia takut menyakiti hati ibunya. Yang dia ingin berikan kepada ibunya, kalau ibu minta sesuatu, jawaban dia sami'na wa ata'na, itu yang akan dia berikan. Kita malah bantah orang tua kita, nego sama orang tua kita. Jadi jangan sakiti ibu kita, jangan maksa. Antum mamanya, Bu ana mau kuliah di Jakarta Bu ya. Ibunya ngomong jangan Nana, jangan jauh-jauh. Ayolah Bu, kata dia. Teman-teman pada ke Jakarta, antum jangan nawar-nawar sama ibu antum. Ibunya minta apa? Iya. Ibunya ngomong gak boleh berangkat, jangan berangkat. Datang antum pijet kaki ibu antum. Sudah di sana ada surga. Anda mendengarkan ceramah tadi sebelum berangkat, Anda mendengarkan ceramah seorang syekh berkaitan dengan birrul walidain. Ada seorang anak berangkat haji dari daerah Riyadh berangkat ke Mekah. Dulu naik kafilah onta. Dalam perjalanan itu dia sama bapaknya ikut kafilah, naik onta, dia jalan kaki. Satu saat singgah, karena kelelahan singgah semua kafilah itu, lalu berangkat lagi. Ternyata bapaknya itu nggak ikut, ketiduran di bawah pohon. Sampai perjalanan kira-kira 5 kilo, baru kafilah itu ngomong, nak bapakmu nggak ada di atas onta, kata dia. Loh, kemana bapak? Mungkin ketinggalan di sana. Si bapak merasa ditinggal, ya udah dia tiduran. Mungkin nanti ada yang balik mereka kalau kehilangan. Sang anak ini lari, lari lebih kenceng dari larinya onta, sampai dia jumpai bapaknya. Dia ciumin bapaknya, dia minta maaf sama bapaknya. Maaf ayah, nggak tahu ayah, mohon maaf ayah, mohon maaf ayah, kata dia. Enggak apa-apa nak. Terus dia ngomong, naik sini ya. Ayah naik. Jauh ini ayah, kata dia. Akhirnya ayahnya naik sambil diciumi kaki ayahnya itu. Dia jalan. Terus tahu-tahu dia merasakan ada yang basah di kepala dia. Dia lihat ayahnya sedang menangis. Kata sang anak, ayah gak seberapa ngangkat gini ayah, nggak usah kepikiran, kata dia. Biar anak sampai ke sana. Kata ayahnya, bukan itu nak. Ayah jadi ingat dulu ayah itu haji sama kakekmu, dan kakekmu juga pernah ketinggalan, dan ayah gendong kakekmu seperti engkau gendong ayah. Jemaah, birru aba'akum tabirrukum abnaukum. Kalian berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Anak-anak akan berbakti.
Jangan takut. Tentu kalau ingin cari asuransi, ingin hidup antum terjamin di masa tua, maka berbakti sama kedua orang tua. Untuk punya harta, punya apa, berikan kepada abah, ibu. Usahakan rumah mereka lebih baik daripada rumah kita. Usahakan kendaraan mereka lebih bagus dari kendaraan kita. Usahakan mereka jauh lebih baik dari kita. Nanti antum ana habis duit, jangan takut. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tuh yang maha memberikan rizki, dan dia maha kuat serta maha perkasa. Ini buat para istri, kadangkala ada orang yang rumahnya berdampingan dengan rumah orang tuanya, bertetanggaan. Ini rumah dia, ini rumah orang tuanya. Abu Hurairah itu kalau dari perjalanan pulang, beliau tidak masuk ke rumahnya dulu, dia masuk ke rumah ibunya radhiyallahu ta'ala. Kalau beliau mau berangkat kerja, beliau mampir ke rumah ibu, baru beliau berangkat kerja. Beliau memanggil ibunya dengan suara keras, "Assalamualaikum ya ummah warahmatullahi wabarakatuh." Ibunya di dalam rumah, dia meminta izin untuk berjumpa dengan ibunya, mengucapkan salam. Dikatakan, "Assalamualaikum ya ummah warahmatullahi wabarakatuh, rahimakillah kama rabbaitani saghiran." Dia doakan setiap ketemu sama ibunya, dia katakan, "Semoga Allah merahmatimu, Bu, sebagaimana engkau membesarkan aku, merawat aku ketika aku kecil." Apa kata ibunya? "Waalaikumsalam ya waladi wa rahmatullah wa barakatuh, rahimakallah kama barartani kabira." Ibunya selalu menjawab mengatakan, "Wahai anakku, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di masa tua." Ada seorang yang datang kepada Imam Hasan al-Basri. Dia mengatakan, "Inni qad hajajtu." Aku sudah pernah haji. Ini orang sudah pernah haji. Dan dia minta izin sama ibunya mau berangkat haji lagi. Dia mengatakan, dan aku sudah minta izin sama ibuku, dan ibuku memberikan izin aku untuk haji lagi. Apa kata Hasan al-Basri? "La qa'datun ma'aha taq'uduha." Duduknya engkau bersama ibumu di meja makan dia, makan bersama ibumu, itu lebih aku cintai daripada engkau berangkat haji. Antum akan sadar ya, ketika antum kehilangan ibu antum, baru tahu bahwa hari-hari ketika duduk bersama ibu, makan sama ibu, ketika itu hilang, selesai. Penyebabnya apa? Ya kita yang kadang-kala lebih mementingkan amalan-amalan sunnah daripada berbakti sama ibu kita. Sholat sunnah aja, sholat sunnah, kalau dipanggil ibu, putus sholatnya, datang ke ibu, datang ke bapak. Puasa sunnah, ibunya ngomong, "Nah, ibu kepingin makan sama kau." Iya, makan saya. Supaya kita sadar ya Pak, bahwa mereka itu pintu surga. Salah seorang tabi'in, ketika ibunya meninggal dunia, nangis. Bingung sahabat-sahabatnya, kok nangis seperti itu? Biasa aja lah, kata dia. Artinya orang sedih, tapi nggak harus berlarut-larut. Kata dia, "Gimana aku nggak nangis?" Faqad ughliqa babun min abwabil jannah. Salah satu pintu surga sudah tertutup buat aku, udah nggak bisa lagi. Jamaah rahimakumullah, bagaimana ketika ibu kita sudah meninggal dunia, sudah pergi? Apa yang harus kita lakukan? Terus
berbuat baik kepada ibu kita dengan segala cara. Di antara bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang meninggal dunia adalah bersedekah buat kedua ibu kita. Berbuat baik kepada sahib-sahibnya. Antum jalin silaturahim dengan keluarga ibu. Cari saudara-saudaranya ibu. Kadang-kala nih anak pindah dari satu daerah ke daerah lain, dia bawa orang tuanya, meninggal orang tua di sini. Akhirnya sudah dia hidup cari dunia, tidak menyambung silaturahim dengan keluarga ibunya. Cari keluarga ibu. Bibi-bibinya cari, pamannya dari pihak ayahnya cari semuanya. Karena itu termasuk kebaktian anak kepada kedua orang tua. Sudah selesai. Orang tua kita nggak ada. Tapi apabila paman dan bibi ada, itu adalah pintu kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian doa. Jangan berhenti untuk berdoa. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang hamba yang masuk surga, yang dia bingung dengan kedudukannya yang tinggi. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa aku dapat kedudukan ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Itu gara-gara istighfar anakmu untukmu. Maka berarti pintu istighfar ini pintu yang paling mulia. Jangan berkata, orang tua anak baik Ustaz, anak istighfar apa? Istighfar terus. Kita habis sholat istighfar. Rabbi firli wali walidayya, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, wa akrim nuzulaha, wa wasi' mudkhalaha, wa ghsilha bil ma' wal thalji wal barad. Allahumma wasi' qabraha. Antum datang ke kuburan ibu antum, ucapkan salam kepada ibu antum. Datang ke kuburan bapak, itu termasuk hamba mengingat. Ada anak yang nggak pernah datang ke kuburan ibunya, padahal kuburan ibunya dekat. Oh nggak usah, kan nggak boleh ziarah kubur. Kata siapa nggak boleh ziarah? Ziarah kubur itu disyariatkan. Untuk apa? Untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan yang mati. Tapi kalau ziarah kubur untuk meminta kepada yang mati, tentu itu perkara yang tidak boleh dilakukan seorang muslim. Tapi ziarah kubur tujuannya mendoakan yang mati. Itu berkaitan dengan ibunya. Adapun berkaitan dengan ayah, terus terang anak ini banyak dikomplain sampai hari ini. Bahkan yang pernah mengadu kepada anak itu adik ayah anak. Dia mengatakan, Syafiq, anta ini ceramah suruh berbakti sama ibu, sama ibu, sama ibu. Terus anak-anak kapan berbakti sama ayahnya? Wallahi sahih. Kita diperintahkan berbakti kepada ibu kita sebagaimana kita diperintahkan berbakti kepada ayah kita. Jangan lupa sama ayah. Ada sebagian anak yang kurang ajar sama ayah. Ibunya meninggal dunia, sang ayah mau nikah lagi, nggak boleh sama anak. Karena menurut pendapat mereka, bapak nggak setia. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mengatakan kesetiaan seperti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya kepada Khadijah melebihi cintanya kepada semua istri. Tapi beliau setelah meninggalnya Khadijah, beliau menikah lagi. Itu bukan tanda beliau tidak setia kepada Khadijah. Tapi beliau terus berbuat baik kepada Khadijah setelah Khadijah meninggal dunia. Maka kalau ada orang tuanya yang sepuh mau nikah lagi, sang anak kadangkala takut warisan bapaknya diberikan kepada istri mudanya.
Semua itu sudah punya bagian warisan masing-masing. Yang kedua berkaitan dengan bapak kita. Bapak sama ibu berbeda. Bapak itu butuh pengagungan dan ibu itu butuh kasih sayang. Jadi antum harus menunjukkan bagaimana antum mengagungkan ayah antum. Datang ke rumah, salam sama ayahnya. Kalau rumahnya dekat, tiap hari kunjungin ayahnya. Kalau nggak kunjungin ayahnya, telepon ayahnya. Kirim SMS. Kalau mungkin mahal, nggak punya telepon tanya gimana kabarnya ayah, gimana kabarnya ibu. Mereka dengar suara antum bahagia banget ya. Kemudian yang ketiga, ingat harta dan diri antum milik kedua orang tua. Bukan orang tua dikasih sisanya sama antum. Antum sama hartanya milik kedua orang tua antum. Ini yang kadang-kala kita menumpuk harta, lupa sama kedua orang tua kita. Orang tua pinjem sama anaknya, pinjem duit sama anaknya. Pantaskah? Kalau memang bukan untuk kebutuhan rumah tangga, oke pinjem. Tapi ini buat kehidupan rumah tangganya, buat keluarganya, buat biaya rumahnya, berikan kepada orang tua. Dan kemudian sang anak hendaklah berbuat baik kepada teman-teman ayahnya, sahib-sahib ayahnya, orang-orang yang dicintai ayahnya. Kita masih ingat dengan kisah Abdullah bin Umar bin Khattab ketika dari Mekah ke Madinah dalam perjalanan, kafilahnya bertemu dengan orang Badui. Abdullah bin Umar bin Khattab ini turun melepas surbannya. Dia lepas surbannya, dia berikan kepada orang Badui ini. Kemudian dia punya keledai. Biasanya mereka yang naik onta, orang-orang kaya itu pada waktu itu naik onta dan bawa keledai. Kalau capek naik onta, turun naik keledai. Itu keledainya diberikan kepada Badui tersebut. Orang-orang pada mencela dia. Kenapa antum kasihkan ke dia? Orang Badui ini cukup kasih 1 dirham, 2 dirham, udah seneng banget. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, kalian tahu bapaknya dia sama bapakku itu berteman. Dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang paling puncaknya kita nih berbuat baik bukan kepada orang tua kita, bukan, tapi berbuat baik kepada teman-teman orang-orang yang cintai orang tua kita. Udah nyebrang kebaikan kita jemaah. Itu puncak kebaikan. Kalau antum sama teman bapak antum berbuat baik, apalagi sama bapak antum. Kalau antum berbuat baik dengan orang-orang yang dicintai ibu antum, berarti sama ibu antum lebih berbaik. Dan yang terakhir, Abu Darda mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kisah bermula, ada orang yang datang ke Abu Darda. Dia cerita, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Nih, para wanita dengerin. Ini ibunya nyuruh ini tabi'i untuk menceraikan istri. Lalu apa kata Abu Darda? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dijawab dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Aku mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Yang paling bagus itu orang tua. Fa in syi'ta fa'addi dzalikal bab. Kata Abu Darda, ya terserah. Kalau engkau mau pintu itu dijaga, kalau enggak buang aja pintu itu. Kira-kira dia menceraikan istrinya atau tidak? Kata Abu Darda, terserah engkau. Maka bagaimana seorang wanita
membantu suaminya berbakti kepada ibu dan ayahnya, supaya orang tua suami tidak menyuruh suaminya menceraikan anti. Kalau suruh ceraikan gimana? Ceraikan, dilihat dulu sebabnya apa. Kalau ternyata sebab diceraikan karena istrinya taat kepada Allah, karena istrinya berkerudung, si bapak minta diceraikan, maka kita tidak boleh menceraikan. Tapi kalau karena istri yang memang durhaka, maka tatkala itu kita diperintahkan untuk menaati perintah kedua orang tua kita selama tidak dalam kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua. Maka antum harus cari keridhaan orang tua antum. Kita tahu Allah ridho sama kita atau tidak dari mana? Dari orang tua kita. Ada seorang yang mengatakan, bagaimana dia mengatakan kepada Allah, dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun wa laitaka tarda wal anamu hidabu. Ya Allah, kalau engkau manis sama aku dan kehidupan ini pahit, aku gak peduli ya Allah. Kalau engkau ridho sama aku dan semua manusia murka sama aku gak peduli. Salah satu cara mengetahui ridho Allah sama kita, kedua orang tua kita. Laikal ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Andai kata hubunganku dengan engkau ya Allah baik dan hubunganku dengan seluruh manusia itu buruk, aku gak peduli. Itu sahami kalud fal kullu hayyin. Kalau kecintaan darimu benar ya Allah, semuanya jadi ringan. Semua yang ada di muka bumi ini itu tanah. Atasan kita terbuat dari tanah, bos kita terbuat dari tanah, sekolah kita dari tanah, guru kita dari tanah. Maka semuanya ringan. Dan untuk mengetahui keridhaan Allah, antum lihat ibu antum ridho enggak antum ada di sini. Ayah antum ridho enggak sama antum. Orang tuanya mau dolim kayak apa, bahkan orang tua yang kafir pun kita diperintahkan berbakti kepada orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.